Cek. Yo, selamat datang di channel Panderman Jaya. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai Google Classroom, sobat. Ada sebuah pertanyaan dari seorang siswa. Pak, apakah saya bisa mendapatkan salinan soal tes sebagai bahan belajar untuk tes berikutnya, Pak? Masalah seperti ini kadang sering muncul dan kadang kita sebagai pengajar atau sebagai guru ya, itu lupa bahwa Google Formulir yang kita gunakan itu tidak sepenuhnya disetting untuk mengirimkan respon jawaban dari seorang siswa. Nah, maka kali ini kita akan belajar, kita akan setting Google Formulir kita supaya siswa tersebut mendapatkan respon atas jawabannya. Terutama soal yang sudah kita berikan bisa dibuat atau digunakan untuk belajar di kemudian harinya. Yuk kita mulai saja. Oke, ini adalah Google Formulir yang sudah saya buat. Saya beri nama tes soal kirim respon, ya. Tes soal kirim respon dengan judul filenya tes soal kirim respon juga. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama untuk mengisi nama lengkapnya, yang kedua adalah untuk mengisi alamat. Nah, setelah membuat dua isian seperti ini, pastinya Sobat Panderman Jaya sudah fasih ya, sudah paham bagaimana cara membuatnya. Yang harus kita perhatikan adalah apa? Yang kita perhatikan adalah di bagian setting. Oke, ini di bagian settingnya, kita klik settingnya. Yang terpenting di sini adalah kita lihat di bagian respon. Kita lihat di bagian responnya, ya. Kita lihat di bagian respon. Kita aktifkan saja collect emailnya supaya kita mengetahui email dari setiap responden. Kita turun ke bawah. Nah, ini dia. Saya sorot. Send responders a copy of the response. Artinya di bagian ini responden itu diberikan respon atas jawaban yang sudah diberikan. Nah, di sini bisa kita setting ada 3 pilihan off, yaitu nanti ketika responden ini sudah mengirimkan responnya, maka jawaban dan soalnya itu tidak dikirimkan kembali ke responden. Yang kedua, when request, atau ketika diminta. Jadi responden ini meminta responnya, responden ini meminta jawaban dan soalnya terlebih dahulu. Jadi ada interaksi ya, ada interaksi, dia harus meminta dulu ke pembuat soal. Nah, ketika dipilih always, nah ini ketika responden itu sudah mensubmit atau sudah mengirimkan jawabannya, maka secara otomatis dia akan menerima hasil dari respon soal dan jawabannya tersebut. Ini saya pilih always atau selalu. Ini always respond editing, ini kita setting off saja. Nah, kebetulan di sini saya memakai akun terbatas di SMPK Santa Maria 2 Malang, ya, supaya tidak melebar ke akun atau domain yang lain. Selanjutnya kita berikan limit untuk satu responden saja. Jadi satu akun hanya bisa mengisi 1 kali Google Formulirnya. Oke, sekarang kita coba untuk mengisinya. Kita coba ke previewnya. Baik. Di sini saya menggunakan email dengan domain SMPK Santa Maria 2 Malang ya. Ini saya coba mengisikan namanya. Baik. Setelah itu saya akan mensubmit. Oke, tes soal kirim respon, your response has been recorded. Kita coba cek email kita. Nah, jadi responden harus mengecek emailnya sesuai dengan yang terdaftar, ya. Oke, di sini sudah ada. Silakan dicek di bagian update. Jika tidak di bagian update, bisa di bagian spam atau
primary atau forum. Ya, kebetulan di sini ada di bagian update. Pak, nah ini dia. Ini sudah ada tes soal kirim respon. Kita klik. Oke. Kita sudah menerima respon atas soal yang sudah kita kerjakan tadi. Jadi, tampilannya adalah seperti ini, Sobat Panderman Jaya. Thanks for filling out tes soal kirim respon. Tes soal kirim respon, ini adalah pertanyaannya, jawabannya, dan ini adalah pertanyaan dan jawabannya. Ada dua pertanyaan, dua isian yang harus diisi, dan kita sudah menerima respon atas isian yang sudah kita lakukan. Sampai di sini, Sobat Panderman Jaya, semoga bermanfaat. Semoga menjadikan inspirasi untuk kita semua menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari responden atau dari para siswa.